Bab 948. Aku dulu baru dia. Apakah begitu kebetulan? Lintasan suram terlihat di mata Arthur Xiao yang mengerucutkan bibir tipisnya, berjalan ke depan melihat perubahan tiba-tiba Gita dan berkata, sudah cukup gilanya. Gita tidak berani berbicara. Arthur Xiao mengangkat tangannya untuk menarik lengannya. Audrey Han melihat pemandangan seperti itu. Arthur Xiao dan kakaknya ada di depan mereka, menarik salah satu lengan seorang wanita masing-masing dan tiba-tiba merasa seolah-olah dirinya sedang melihat adegan persaingan untuk wanita cantik. Audrey Han yang mengedipkan matanya mundur 2 langkah tapi menabrak lengan seseorang. Golden Ye mengulurkan tangannya di pinggangnya dan meletakkannya di pelukannya, kemudian berbisik, ketika dia mabuk dan gila, menjauhlah darinya. Kembali ke kamar sekarang. Setelah berbicara dia tidak memedulikan ekspresi Audrey Han dan membawanya kembali ke kamar. Melihat ini, Glenn menyeringai dan mengikuti. Daddy jahat, membawa Mommy pergi begitu saja, saat aku tidak memperhatikan, berhenti. Namun, jawabannya adalah pintu yang dibanting. Glenn diisolasi, Audrey Han bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia mendengar Golden Ye mengunci pintu secara langsung. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini di siang bolong? Ada begitu banyak orang di sini, dia secara terbuka membawanya kembali ke kamar dan juga menghalangi Glenn di luar pintu. Bahkan jika mereka tidak melakukan sesuatu di ruangan ini, mereka akan disalahpahami oleh orang luar apa yang akan mereka lakukan. Sungguh, hal tersebut tidak akan bisa dibersihkan bahkan setelah kematiannya. Daddy jahat, buka pintunya. Apa yang ingin kamu lakukan pada Mommy? Mommy, buka pintunya segera, Glenn akan membuat Daddy jatuh di tanah. Glenn berteriak seperti ini di luar pintu yang benar-benar membuat Audrey Han merasa malu. Dia sudah merasa malu hanya karena seorang anak, belum lagi kakaknya dan Arthur Xiao masih di luar. Apakah dia masih bisa bertemu dengan orang-orang di masa depan? Jadi Audrey Han dengan cepat mengulurkan tangan dan mencoba membuka kunci, tetapi Golden Ye menahan pergelangan tangannya, dan berkata dengan suara rendah, jangan buka. Audrey Han menatapnya dengan waspada, apa yang mau kamu lakukan? Bukankah kamu sudah melihat fenomena luar? Sudah. Bibir tipis Golden Ye sedikit tersenyum, ketika dia berbicara, dia telah menggenggam kedua tangannya dan perlahan mendekatinya, napasnya semakin dekat. Karena aku sudah melihatnya, aku harus memancing saat ini. Di perairan yang bermasalah. Memancing di perairan yang bermasalah. Audrey Han masih memikirkan apa yang dia maksud dengan memancing di perairan yang bermasalah. Dia melihat wajah Golden Ye yang dekat dan lalu menciumnya. Apakah ini yang dimaksud dengan memancing di perairan bermasalah? Untuk sesaat, hati Audrey Han dipenuhi dengan perasaan tak terkatakan. Golden Ye berapi-api di depannya, di belakangnya ada suara ketukan pintu yang keras, dari waktu ke waktu terdengar suara bantingan Glenn di pintu. Audrey Han menerima ciuman ini dengan linglung dan tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, dia dengan cepat mendorong Golden Ye pergi, dan berkata dengan marah, masih ada orang di luar sana, apakah kamu ingin aku kehilangan muka? Mendengar, Golden Ye terkekeh pelan, emangnya kenapa? Mereka tidak punya waktu untuk memedulikan kita sekarang. Bahkan jika begitu masih ada Glenn. Hukuman, kata Golden Ye. Audrey Han bingung, hukuman apa? Berbicara tentang ini, mata Golden Ye menjadi lebih gelap dan napasnya menyembur wajah Audrey. Kamu sudah lupa. Siapa yang bilang di telepon lebih mencintaiku daripada dia? Kamu bahkan mau cemburu dengan anakmu. Ketika ditanya pertanyaan ini, ekspresi dan mata Audrey Han menunjukkan emosi yang Golden Ye tidak mengerti. Tetapi selama dia mengakui bahwa dia bahkan cemburu dengan putranya, Audrey tampaknya akan menunjukkan ekspresi penghinaan. Namun, sekarang dia tidak peduli jika Audrey membenci dirinya sendiri, dia sekarang hanya ingin mengambil alih kedaulatannya. Memikirkan hal ini, Golden Ye sedikit menyipitkan matanya yang dingin.
Aku adalah pria terpenting dalam hidupmu. Bahkan jika itu putraku, dia tidak bisa dibandingkan denganku, aku dulu baru dia. Audrey Han terdiam. Dia benar-benar cemburu pada anaknya sendiri. Ada alasan mengapa dia menariknya masuk dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan adalah karena Audrey mengatakan di telepon bahwa dia paling mencintai Glenn. Audrey Han tidak yakin apakah Glenn yang berada di luar pintu bisa mendengarkannya atau tidak, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan suara rendah, "Mengapa kamu seperti anak kecil? Sudah berapa umurmu dan berapa umur Glenn?" "Dia masih anak kecil, apa kamu juga iya?" Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Colden Ye selalu dengan keras kepala berpikir, "Aku adalah tempat pertama di hatimu." Oh. Di luar pintu, Glenn mendengar suara Colden Ye. Meskipun Audrey Han sengaja merendahkan suaranya untuk berbicara, Colden Ye tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan sengaja menaikkan suaranya ke volume tertentu agar didengar oleh Glenn di luar pintu. Si kecil tampak sombong tadi dan akhirnya membuatnya sangat sakit hati. Bagaimana rasanya menguncinya di luar pintu sekarang? Glenn membanting pintu dengan keras, "Mommy, jangan dengarkan Daddy. Mommy paling sayang Glenn, cepatlah buka pintu, Glenn mau masuk." Seperti yang dikatakan Colden Ye, orang luar benar-benar tidak punya waktu untuk memedulikan mereka selain Glenn. Karena Gita tiba-tiba mabuk lagi, tapi kali ini dia bersikap gila pada Audrey Han. Dia menatap Audrey Han dan tiba-tiba memeluknya, kemudian memanggilnya ayah setiap saat. Audrey Han ingin mendorongnya menjauh, tetapi anggota tubuh Gita terjalin seperti gurita dan mengatakan, "Ayah, aku sangat merindukanmu." Arthur Xiao melihat wajah Audrey Han menjadi suram dan wajahnya sendiri tidak terlihat bagus. Audrey Han tidak bisa membuka pintu, karena tangannya ditahan oleh Colden Ye. Dia menatapnya dalam-dalam, seolah-olah tidak akan melepaskannya selama Audrey tidak mengakuinya. Audrey Han hanya bisa berkata dengan cemas, "Kamu yang pertama." Lalu Glenn, "Apakah kamu sudah puas?" "Lepaskan aku." Glenn sudah menunggu dengan tergesa-gesa. Setelah berbicara, Audrey Han melepaskan tangan Colden Ye, dan kemudian pergi untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Glenn bergegas masuk seperti angin. Daddy brengsek keluar. Colden Ye sangat percaya bahwa Glenn sudah mendengar apa yang dikatakan Audrey Han barusan. Pada saat ini, dia tersenyum dengan gembira. "Oke, ada sesuatu yang harus diselesaikan kita berdua secara pribadi." Setelah itu, dia langsung mengulurkan tangan dan mengangkat Glenn yang mau mencakarnya dan berjalan ke arah lain. Audrey Han awalnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah membuka pintu, dia melihat situasi tragis kakaknya. Dia memutuskan untuk mengabaikan keduanya dan menangani urusan Gita terlebih dahulu. Gita sudah gila. Arthur Xiao barusan sadar ketika Audrey Han lewat. "Nyonya muda, berapa banyak yang diminum Gita? Bantu dia ke kamar dulu, aku akan merawatnya." "Tidak bisa." Audrey Han menolak usul Audrey Han dan mengernyit, "Kamu sedang hamil, dia akan menyakitimu kapan saja saat mabuk gila." "Audrey Han, lalu bagaimana ini?" "Biarkan aku saja." Bersambung.